Okey, boleh memang lab sapu dan Untuk perencanaan TOEFL-nya nanti rencananya mau kita buat sendiri aja, kita lewat ini atau mau pakai lab? Zoom aja, Bu. Kayak mana mudahnya, Bu? Kayak mana mudahnya? Mudah, Bu. Ya, kalau mudah ya Mana bagusnya? mudah sendiri, mudah seperti ini kan langsung kita jadi nggak nggak tergantung harus minta lab, tapi mana tahu ya kan mau coba itu pengalaman sekali untuk pakai lab. Boleh, pakai lab. Boleh pakai lab. Jadi sebelum kita ke tes untuk TOEFL-nya kan kita perlu ini dulu. Jadi paling tidak kita mengenal apa aja di TOEFL itu nantinya. Ya. Kita coba dulu, Bu. Sebelum tes, kita buat uji coba satu jam. Nah, inilah kita coba dulu ya. Nanti akan di-share apa soal-soal TOEFL. Biar bisa atau bisa buka sendiri lah. Bisa buka untuk lihat. Ini modelnya. Misalnya kita buka TOEFL, tes TOEFL. Kemudian baru dicoba. Inilah kita ini ya. Sebentar lagi akan kita share. Semuanya. Boleh lanjut. Saran dosen, kalau bisa itu soalnya diperhatikan semua kecuali dosen biar jelas. Yang lain tolong pemati tu nyo anda dah dengar tu yang ibu pegang. Tak jelas yang lain motif boleh dengan ibu kontak. Ada apa baru lagi lah. Ya nanti karena berbeda. Ini bisa sudah bisa terlihat ya? Ini apa namanya share screen-nya udah bisa nampak, udah bisa dilihat ya? Sudah. Sudah. Ini beberapa hal yang terkait dengan tips-tips menjawab soal TOEFL ya. Ini ada di TOEFL itu biasanya dia terdiri dari 3 section. Itu ada section 1, section 2, and section 3. Jadi section 1 itu ini dia. Jadi di part section 1 itu listening. Jadi di situ melatih kemampuan mendengar kita. Jadi bagaimana apa soal-soal yang ditimbulkan nantinya yang ada di dalam listening itu berdasarkan percakapan yang ada di di soal. Itu baik kaset ataupun juga bisa melalui audio. Itu di bagian satunya. Jadi di bagian satu juga di conversation itu ada beberapa bagian lagi, di mana ada yang short conversation-nya atau yang disebut dengan percakapan singkat. Setelah percakapan singkat nanti akan ditanyakan
Contohnya misalnya di mana tempat the conversation take place. Seperti itu. Jadi tempat percakapan itu kira-kira di mana terjadi, itu berdasarkan percakapan yang diberikan. Ada juga yang lebih panjang. Kemudian di part B-nya, ini di listening aja kan terdiri dari ada part A, ini conversation, itu ada 30 menit, bukan 30 menit, 30 soal. Kemudian di part B-nya itu longer conversation. Artinya percakapan yang lebih panjang dari yang pertama. Kemudian yang ketiganya ada lecture. Artinya ada percakapan yang panjang. Jadi di antara ketiga bagian ini yang paling sulit itu adanya di lectures. Karena itu panjang sekali. Setelah mereka mengadakan percakapan setelah beberapa menit, kemudian baru ditanyakan beberapa soal. Ini paling tidak kita sudah mengenal, seperti ini gitu, proses di dalam TOEFL itu, TOEFL test ya. Selanjutnya di section 2, di bagian 2-nya itu ada structure and written expression. Structure and written expression. Di sini ini soalnya lebih mengarah ke struktur dan juga penulisan. Jadi bagaimana menulis yang benar, maka ini ada written expression. Jadi ada sentence completion. Sentence completion itu adalah melengkapi setelah dibuat satu kata, kemudian ada yang tertinggal, kemudian kita memilih. Yang bagian 2-nya, type keduanya itu ada error identification. Jadi di antara soal-soal itu ada A, B, C, D, ada yang salah. Jadi kita memilih yang mana yang salah di antara yang pilihan itu semua. Itu namanya error ID yang salah. Itu kira-kira namanya isi yang terdapat di dalam section 2 atau di bagian 2-nya. Yang yang kedua yang ketiga dari baca dan teks itu nanti ada beberapa itu akan seperti itu juga. Jadi ada juga di reading comprehension ini beberapa sinonim. Jadi ditanyakan kata yang sama. Jadi di dalam teks itu nanti ada beberapa yang digaris, underline atau digaris bawahi. Ini memiliki makna yang sama seperti yang bagaimana yang pilihan di bawahnya. Juga bisa untuk namanya juga reading comprehension. Jadi reading comprehension itu adalah pemahaman. Jadi bagaimana kita memahami isi dari teks itu sendiri. Ini scoring sistemnya, itu bagaimana cara dalam penilaian. Itu ada yang benar, misalnya di section 1 berapa benarnya, kemudian di section 2 dan 3, kemudian nanti akan dijumlahkan semuanya. Ini ada beberapa ini yang ditemukan, yang kalau kita mau mengikuti biar konsentrasinya itu lebih tepat ketika kita mengikuti tes TOEFL itu adalah ya yang pastinya yang menghindari hal-hal yang
tidak yang mengganggu ya kan. Makanya di sini adanya kesegaran tubuh atau baiknya mandi gitu loh. Jadi lebih fresh gitu. Ini diambil untuk mengikuti di ruang yang dengan orang lain gitu, nggak sendiri ya. Kalau untuk sendiri juga bisa nih sepertinya. Jadi makan juga, jadi menghindari perut yang lapar ya, itu akan mengganggu konsentrasi kita. Karena di dalam TOEFL atau tes TOEFL itu memang membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Kemudian fokus sampai akhir, jawab semua, tidak ada penaltinya. Artinya tidak ada penalti kalau kita salah menjawab, tidak ada pengurangan nilai. Seperti orang ikut apa kita bilang UMPTN ya. Kalau UMPTN kan kalau misalnya salah satu dikurang minusnya, ada minusnya, ini enggak. Kemudian gunakan waktu ya secara maksimal. Memang pengalamannya adalah ketika kita mengikuti TOEFL ini adalah waktu. Itu sering kali kalau kita, karena waktunya memang sangat terbatas, karena satu soal hanya 1 menit waktunya. Kalau kita misalnya ini dengan soal yang satu, maka kita akan tertinggal di soal-soal yang selanjutnya. Maka waktunya memang harus semaksimal mungkin digunakan. Ya, ini selanjutnya. Jadi kalau sudah masuk semuanya nanti ini sepertinya ini udah hampir mencapai 20 ya. Coba di screenshot satu nanti bisa di ini ya untuk kita dokumentasikan sebagai bukti kehadiran juga bisa. Ya. Ya. Kerjanya boleh makan semua. Oke, sekarang di ini kita lihat di section 2-nya. Structure is about the subject. Ini kira-kira materi-materi yang ya. Jelinya boleh makan semua. Boleh. Oke, ini lagi nih. Tutup pintu lagi ya. Boleh. Oke. Ini kira-kira apa materi-materinya yang dibahas di dalam section 2 itu atau structure. Structure ini ada tentang subjek dan predicate. Ini seperti sebagaimana materi kita yang sudah pernah dibahas juga. Ini dia terkait dengan part of speech ya, subjek dan predicate. Kemudian subjek. Subjek itu yang berupa apa saja? Biasanya itu kan melatih kita untuk melihat ini subjek apa yang dipakai ini ya. Ini misalnya person, itu jadi subjek ini ada bisa terdiri dari 3 bagian. Dia ada person, ada thing, ada animal. Jadi memang semua subjek memang terdiri dari 3 unsur ini. Ada person, my friend, my new neighbor. Dan subjek itu bisa juga thing. Seperti ini, book, table, humanity, dan yang lainnya. Kemudian animal, cat, duck, etc. Ini subjek ini bisa dibagi ke dalam bentuk ada singular, ya. Ada yang namanya subjek singular, ada plural. Jadi singular itu seperti ini, table, dia satu. Kemudian kalau pluralnya seperti ini. Ini apa fungsinya ini? Ini akan mempengaruhi nanti ketika kita membuat yang namanya paralel nanti ya, parallel structure. Juga itu akan berpengaruh kepada yang namanya sequence of tense. Kemudian akan mempengaruhi verb yang akan kita gunakan. Ini subjek ini sangat berpengaruh kepada penggunaan kata kerja ataupun penggunaan kata bantu. Kalau kita tidak mengenal singular dengan plural ini, maka tidak akan bisa memilih kata kerja verb yang tepat atau memilih kata kerja bantu yang tepat. Sejauh ini kira-kira bisa ditangkap?
Bisa ya? Bu. Bisa. Oke. Lepas. Berarti Tangkap, lepas lagi. Itu ayam tangkap, ayam lepas namanya ya. Oke. Ini oke nih subjek ini seperti ini. Dia akan one word, two word or more. Kalau one word seperti ini dia book, table itu artinya tunggal atau yang disebut singular. Kalau dua kata ini maksudnya book. Book itu hanya terdiri dari satu kata. Kalau sudah dua kata atau lebih itu disebut phrase. Ya, word phrase artinya prasa. Ada kata, ada prasa. Kalau prasa itu sudah bergabung dengan yang lain. Artinya ini seperti dua kata ya, dua kata atau lebih sepertinya my book. Kalau satu katanya book. Kalau dua kata sudah menjadi dia ada my book. Sudah ada possessive di sini ya. Sudah ada kata possessive. My book atau new table. Ini juga dua kata. Ini sudah ada adjective di sini. Kemudian noun. Ini kalau tiga kata kira-kira apa? Ada yang bisa ini dibuka aja. menambahkan S di ujung books-nya, Bu. Ya. Itu masih dua kata ya. Kalau books Masih dua cuman kata. ditambah dia apa namanya itu morfem. Morfemnya yang ditambah. Kalau menjadi tiga. My new book. Ya. Itu sudah tiga kan? My satu, new satu, book satu. Jadi sudah tiga. Kalau yang empat apa kira-kira? Oke. Kalau yang empat kata apa? Yang berapa, Bu? Yang 4. Ya, yang empat. My book on the table. My book on the table. On the table. My book on the table, tapi itu harus sudah menggunakan ini ya, sudah ada tempatnya ya. Ya, Bu. Kalau ini masih dalam satu kata dia, satu kata. Kalau ini udah pakai keterangan kan? Ya. My book is on, harus ada Keterangan. pakai itu nanti. My book on the table nggak bisa, tapi my book is on the table. Seperti itu kalimatnya. Ya. Ini apa kira-kira? Satu sudah ada, dua sudah, tiga sudah tadi. Kalau empat kira-kira seperti apa? Bagus, Pak Yusuf, Pak Fali, unmute dong. Ini nanti ya, kalau yang dimute-kan, kalau yang lain ditutup. Kalau misalnya mau memberikan, misalnya seperti ini, udah dapat nggak? Belum, Bu. Udah dapat belum nih? Kalau yang 4 kata, lagi kan? Ya. Ditambah aja dengan yang tadi. Ini book 1, my Ya. book 2, my new My book. you books. Ah, My tiga. you si book. Tambah My hi atau si? new. I atau si, Bu? Gimana My kita si, bilang my sih? Sudah sudah buku saya. My new book broken. My broken my broken new book. Ya, oke. My broken new book. Artinya buku barunya tetapi sudah rusak. Ya, oke, betul. Nah, seterusnya seperti itu ya. Itu kira-kira masih digolongkan. Selanjutnya kita lihat ini. Ini sudah berhubungan dengan apa? Predikat ya. Kata kerja. Predikat ya. Predikat itu kalau yang tadi subjek. Setelah subjek dalam kalimat memang apa namanya pembahasan selanjutnya adalah predikat. Predikat itu dibagi dua. Verb ada dalam bentuk kata kerja dan ada dalam bentuk to
to be. Jadi to be itu juga dikatakan kata kerja. Seperti misalnya kalau verb kata kerja ini action, ya. Action artinya yang langsung ada kegiatan yang bisa dilakukan. Ini verb kata kerja action namanya. Tapi kalau be present seperti is, am, are, was, were. Ini namanya verb juga, kata kerja juga. Contoh seperti apa misalnya? Kalau ini kan langsung dia, action. She misalnya ya, she studies hard. She studies hard, itu langsung dia bisa. Tapi kalau misalnya kita mau bilang she is a student. She is a student. Kenapa kita pakai is di situ? Is itu posisinya sebagai kata kerja. Karena menjelaskan kata benda. Ya, studentnya itu kan kata benda. Jadi karena benda, maka harus menggunakan be sebagai pengganti verbnya. Jadi itu tadi ya. We study hard. We-nya subjek, study verb, hard-nya adverb. Kemudian kalau we are student, student noun. Karena noun maka pakai we are. Nggak boleh langsung we student langsung. Jadi itulah posisi sebagai predikat. Bisa dibedakan itu ya antara action verb dengan be as a verb. Bisa Pak Fadli? Bu. Ya, bisa dikasih contoh lain satu Pak Fadli? Oh, insyaAllah Bu. I am a teacher. Ya, I am a teacher. Oke, sekarang coba dibuat yang action, yang kata kerja. Jadi teach itu. I am a teacher. Oke, am-nya adalah verb. Kalau sekarang kalimat I am a teacher dibuat jadi verb, dimasukkan verb yang actionnya. Seperti apa jadinya? Kita rubah berarti dari to be menjadi verb Bu ya. Ya, I am a teacher tadi kan? I am a teacher, teacher itu noun. Sekarang apa actionnya? I teach juga. Okay, I teach in the classroom. I teach in the classroom. Okay, right. Ya, good. I teach in the classroom. Itu langsung action. Ada lain yang mau kasih contoh? Udah Pak Fadli dah betul. Siapa? I cook in the kitchen. Bu, kalau misalnya ini mati nanti kita masuk lagi ya. Karena ini mungkin waktunya di 40 menit gitu kan. Ada batasannya, nanti bisa kita ini lagi. Masuk lagi. Bu Agus, mic-nya dimatiin dong, Bu. Oh iya, hidup ya mic-nya. Ya? Iya. Ya, kita masih menunggu ini satu contoh lagi. I cook in the kitchen, Bu. Ya? I cook in the kitchen. I cook in the kitchen. Oke, itu action ya. Oke, terus yang B-nya, kalau yang fungsi kata kerjanya itu sebagai B seperti apa? I am a cooker. I'm cooking. Itu masih verb juga. I am cooking masih verb tapi dalam bentuk present continuous. Kalau yang tadi I cook itu present tense, kalau I am cooking itu present continuous tapi masih action juga itu.
ini yang bukan yang B1, yang fungsi kata kerjanya tetapi sebagai B, sama seperti yang Pak itu buat tadi kan. I am a teacher. A teacher is a noun. I teach in the class. Teach itu verb. Boleh juga I'm teaching atau I have taught. Itu sama. Tapi fungsinya masih verb. Ini satu tadi udah oke. I cook in the kitchen atau I am cooking juga boleh. Atau yang lainnya. Tapi kalau yang noun coba dicari apa kira-kira? Oh ya, satu, bukan hanya noun aja ya, tapi kalau yang kita gunakan verb be itu ada 3 ya. Ada 3, yang pertama noun, yang kedua dia adverb. Adverb of place biasanya ya, tempat. Adverb of place, yang adverb of time juga boleh, yang jelas adverb. Kemudian satu lagi, apa satu lagi ya? Atau tadi noun, kemudian profesi ya. Noun itu cenderung ke profesi. Kemudian place, tempat, yang keterangan tempat, keterangan waktu. Oke, itu. Misalnya kan kita kita mau bilang di dapur tadi, boleh. Tapi kalau saya di dapur itu kan nggak ada kata kerja kan? Tapi keterangan. Jadinya bahasa Inggrisnya? I am in the kitchen. Ya, I am in the kitchen. Maka kita pakai am sebagai verb. Ini fungsinya sebenarnya ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Sekarang kita lihat predikat sudah, sentence pattern, SPOK ini ya. SPOK ini untuk menjelaskan subjek, verb, objek dan komplement. Ini kalau di sini kita analisis seperti ini. The book is subjeknya. Is-nya verb. On the table. Ini komplementnya. Lengkap ya. Kenapa ini menggunakan is? Because on the table. Keterangan. Some paper are missing. Ini are missing ini adalah verb. Ini verbnya hilang artinya. Ya. They have some paper. Have ini verb. They have some paper. My brother wants. Want ini adalah verb. Ini underline karena udah ya. Next. Ini condition. Verbnya ini contohnya addition. Condition ini seperti misalnya sick. Adjektif tadi satu lagi. Oke. Udah ingat lagi ya. Jadi kalau yang be, yang fungsinya verb sebagai be itu menjelaskan yang pertama adalah noun. Menjelaskan noun. Yang kedua menjelaskan adjektif, kata sifat. Yang ketiga menjelaskan adverb, keterangan tempat dan waktu ya. Kalau adjektif seperti ini misalnya. She is sick. Gitu ya. She is sick. Sick ini adjektif. Jadi is fungsinya sebagai verb. Oke, kita lanjut. Predicate. Kita lihat lagi predicate verb be. Ini verbal, ya. Ini non verbal. Kalau be dia bukan non. Iya. Kalau verb ini verbal. Kalau be bukan non verbal. Kalau predikat ini verb, ini be-nya. Ini predikat adalah pembeda. Perhatikan predikat. Ini setelah subjek tepat di sampingnya ya. Oke, sekarang kita lihat. Seperti ini. Ini. Ini apa yang bisa dilihat dari sini?
Nah, ini dua ini kan? Ini verbal. Jadi verbal itu terdiri ada verb base. Artinya bentuk dasar. Bentuk dasar kata kerja. Bentuk dasarnya seperti apa tadi? Study. Study, work, cook. Itu namanya bentuk dasar. Kemudian verb 2. Verb 2 dia studied atau spoke. Seperti itu ya. Kemudian ada verb ing. Yang seperti tadi itu is swimming misalnya ya. Is cooking. Itu verb ing namanya. Kemudian verbnya ada s. Ada s kalau orang ketiga tunggal. She works. Ada s-nya. She works. Bekerja. Kemudian verb 3. Verb 3-nya untuk present perfect. She has finished it. Misalnya. Atau she has sang ya. She has sung a song. Nah, gitu. Oke, kalau nominal seperti ini, ya is MR, kemudian was were, kemudian ini be. Been. Ya, been. Misalnya kita mau bilang we have been here. Since sejak kapan? Sejak tadi ya, jam berapa tadi? Jam 2.30. Oke. We have been together. Kita sudah bersama-sama ini ya. We have been together since 2:30. Atau berapa menit itu? Kira-kira sudah berapa menit kita bersama? 30. 1 jam. Berapa? 1 jam 15 kurang 15 menit, Bu. Ya, 1 jam 1 kurang jam. 15 menit artinya. Ya, 45 ya. We have been together, gitu ya. We have been together for. Kita pakai for kalau untuk mengatakan jumlah. We have been together for 45 minutes. Kita sudah bersama-sama selama 45 menit. Atau boleh juga kita bilang, we have been together since 2:30. Gitu. Kalau sejak kapan itu mulai tadi? Kalau selama berarti pakai for. Oke, sekarang lanjut. Ini kind of predicate. Ini jenis-jenis predicate. Oke. Ini ada contoh satu ya. Coba bisa nggak nih? Many students in our class from Italy. Coba diasis ini apa ini? Tadi students in our class. Coba dijelaskan di subjek-subjek apa? Seperti yang pernah kita lihat di dalam analisis buku itu, kemudian dia menggunakan beberapa kira-kira ini. Present tense. Present tense. Ini menggunakan verbnya yang mana itu? Come. Come. Bentuk keberapa? One. Pertama. Bentuk pertama. Subjeknya itu kira-kira singular atau plural? Plural. Plural. Dari mana kita mengetahui kalau itu plural? Ada many, ada S-nya juga. Iya, many students. Oke. Kalau yang kedua, ini masih pakai verb base ya. Verb base artinya bentuk dasar ya. Ya. Coba dibandingkan dengan contoh yang kedua. She reads, ya. Read-nya ini apa verb base atau bukan base lagi nih? Base. Bab 2, Bu. Hah? Base. Bab Bab 1. Bab 1 tapi bukan base karena ada S. Oh iya. Ya, karena sudah ada penambahan di sini ya kan. Ini kenapa ditambah S di sini? Kira-kira apa ini sebabnya?
Orang tiga tunggal. tunggal. Ya, good. Karena orang ketiga Tunggal. ya. Berarti kalimat ini kalimat apa ini? Present tense. Present tense. Ya, present tense. Oke. Sudah paham berarti ini ya, kan tentang verbnya. Sudah oke. Selanjutnya, nah ini dia. Nah, ini kan sudah ada do, does, did ini ya. Nah, ini kapan digunakan do, does, did ini? Yang sudah do sedang dilakukan. Pas present. Does pas. Does orang ketiga. Does orang ketiga. Did pas. Did pas. Yang pas. Ini kan ada ini nih, ada do, ada does, ada did. Do bab 1, Ini Bu. kira-kira untuk do dengan does kapan digunakan? Do present, Bu. Do bedanya do untuk sendiri, kalau does untuk jamak. Nggak terbalik itu. Gini. Kalau do ini dipakai untuk kalimat negatif ya, negatif dan interrogatif. Artinya kalau kalimat negatif tidak kan, jadinya do not. Atau dia untuk bertanya, seperti kalimat tadi itu the students come, ya kan? Many students come. Come apa tadi kalimatnya? Nih. Many students in our class come from early. Nah, kan? Many students in our class. Kalau kita mau buat kalimat ini menjadi kalimat negatif, maka kita menggunakan karena ini many students. Many students kalau kita pronoun jadi apa dia? Students. Many student kalau diprononkan diganti jadi apa jadinya nih? There are. They. Ya? They. Ya. Jangan they are. Ini karena pronoun dari many student aja. Kalau they berarti pasangannya adalah do ya? Iya. Ya kan? Ya. Jadi many students in our class do not come. Fungsi do yang ini ya, ini untuk menceritakan, untuk membuat kalimat negatif atau kalimat interrogatif. Berarti misalnya ini students in class do not many students or class do not kembali oleh do many students in our class come from From Italy. Ya, sekarang coba ini dirubah. Kalimat ini menjadi kalimat negatif. She reads Al-Quran every day at the mosque. Kalau kita rubah jadi kalau kita mau jadikan kalimat ini kalimat negatif, artinya tidak. He doesn't read Al-Quran every day. Oke, At the right. mosque. He doesn't. Karena she maka menggunakan doesn't. Ya, she doesn't. S ini nggak ada lagi ya, dibuang nanti kalimatnya karena sudah ada kata kerja bantu. S ini nggak ada lagi. Kadang di dalam TOEFL S inilah yang jadi bermasalah. Jadi ketika ini error analisis biasanya. Jadi kan ketika dia masukkan ke dalam kalimat seperti ini langsung. Misalnya she doesn't read. Ada S-nya. Al-Quran everyday misalnya. Di situ di apa kejelian kita untuk memahami. Kalau sudah ini berarti ini enggak lagi. Seperti itu. Begitu kecilnya TOEFL memang seperti itu dia, mencari yang kita kadang-kadang nggak jeli di situ soalnya. Oke, ini udah paham ya? Nah ini kira seperti ini have, to be, ada been, ada subjek tunggal. Ini verbnya verb 1, verb 2, verb 3. Ini verb 2-nya untuk apa? Untuk past.
Ini untuk pasnya biasanya dipakai ada for, since seperti ini ya. Kalau verb 3 ini biasanya pasif juga pakai verb 3. Oke, kita lanjut. Ini contoh yang seperti ini tadi ya. Subjek tunggal, subjeknya verb. Ini she walks to the class. Kalau ini berarti is eating. Ini verb ing-nya. Is eating. Kalau sudah pakai be, pakai verbnya harus ing ya. Ini satu pasang nih. Pasangannya. Oke. Ini banyak sekali nih. Nanti dibagi nih ya, dibaca-baca aja ya. Oke. Kita lihat. Ini apa nih? Ini modal ya. Modal. Kalau modal ini, kalau sudah masuk modal, dia verbnya nggak boleh verb base. Harus menggunakan verb base. Dia nggak boleh yang lain. Kalau sudah ada modal di sini, ini verb ini nggak pernah dia ada s, nggak pernah dia jadi verb 2, verb 3 dan seterusnya. Dia tetap verbnya harus base, dasar. Untuk dasar ini kalau sudah masuk modal. Misalnya can study. Kalaupun mau dipaskan di sininya, di modalnya. Jadi can jadinya could. Gitu ya. May, might. Ini tepat. Ini subject, predicate, verb, adjective, countable. Ini ya, ini countable and uncountable, many supporters. Uncountable-nya seperti much water. Oke. Ini sudah masuk ke objek. Kalau tadi subjek sudah, predicate juga sudah. Sekarang objek. Objek ini di mana posisinya? Sasaran pembuat ini predicate-nya ya. Setelah predicate ya. Posisinya setelah itu, ini predicate-nya kata kerja. Di sini dia. Oke. Ini sekarang kita lihat contohnya. Oke. Seperti ini. Inilah contoh. Contoh ini. Ini kira-kira yang mana pilihnya? Yang mana yang betul? Kalau setelah ini contoh TOEFL seperti ini, salah satunya ini namanya di written expression ya. Written expression artinya was ringing continuously for hours. Ya kan? Ini sudah ada. Was ringing continuously for hours. Berarti yang belum ada apa? Ini predicate-nya sudah ada. Ini keterangannya juga sudah ada. Yang belum ada apa? Bendanya, the phone. Kata benda. The phone. Subjek. Iya. Berarti subjeknya. Jadi kita carilah subjek di sini. Apa yang betulnya? Coba. The phone. J. The phone. The bell. Ya. The phone. The phone. Iya. Kenapa nggak bisa the bell? Iya, kenapa? Kenapa Ini gini ya. Kalau dalam TOEFL itu selalu dua yang hampir yang dua jauh sekali. Yang dua jauh bukan jawabannya, yang dua yang dekat. Jadi kita fokus pada dua. Fokus pada dua. Yang dua itulah ada yang benar. Contoh ya. Contoh ini tadi ada yang jawab the phone, ada yang the bell. Kalau ini memang jauh, ini bukan. Karena di sini kenapa? Ini belum ada subjek, jelas. Jadi nggak bisa lagi, bukan dia adverb, bukan dia keterangan, bukan komplement. Karena kita butuh subjek di sini. Oke, jadi yang ada subjek di sini adalah the phone and the bell. Kita lihat lagi nih, was. Ini kuncinya ada di sini. Was ringing. Was ini adalah Singular. Ya, singular. Sementara bells, plural.
Ya, maka tidak bisa kita jawab inilah, ini salah, ini yang mengecohkan kita. Ini dua pilihannya yang dekat. Nah, jadi pilihan yang tepat adalah the point, karena itu tunggal. Tunggal, maka pasangannya dengan inilah yang kita bicarakan tadi di belakang. Nah, oke? Kita bicarakan subjek tadi yang singular, plural, maka dia disesuaikan dengan ininya. Nah, gitu. Sudah ada bayangan kira-kira kan? Oke, nih selanjutnya. Udah. Nah, ini kira-kira apa jawabannya? The party. Really, Bu. To make the party was a big surprise. Ya, kenapa really di situ? Oh ya, ya udah kalau memang udah bisa seminar nggak apa-apa, nanti ketemu di kalau udah Ibu perbaiki kemarin itu kita ketemu di seminar aja Bu ya. Adios le. Babat li udah na UPO gak na pelin le na promote. Tua lah kemah. Kejut lu na yo. Apa share tadi? Mana? Ini nanti mungkin pada udah live semua ini dibuka aja dulu biar di screenshot satu ya. Coba dibuka layarnya semuanya ini. Saya. Nisa screenshot bantu saya. Ini udah Bu. Udah ya. Screenshot di ini bukan di partisipan Ya, betul. Ini belum buka semua ini. Kemana orang ini? Itu absen Bu ya? Oh, Pak Kapitari. Menghilang. Itu absen ya? Menghilang ini ya. Saya Bu, mana mau screenshot Ini di Pak Zahiri kemana ini? Apa di laut? Ini di mana nih? Tadi mengendarai kemana ini? Lagi bawa mobil, udah kemana mungkin. Pak Zahiri nggak nampak lagi nih. Oke, udah hilang. Kita share lagi ya. Muhammad Fadli kat jalan sangat. Hah? Menghilang Pak Fadli kan? Muhammad Fadli. Lo nak Dah kedai delay Bu. ke Pak Fadli? Apa ni ini kedai Pak Bu Amin. nak puduk. Dah. Ibu. Ibu Ya, dia ini ibu. tadi. Gimana? saya udah nampak nih. Ya, udah nampak nih Pak Amin. Ini Pak Amin nih. Jadi di apa ini di screenshot? Bukan, ini dijawab ini. Lili. Oh, Ini jawabannya really ya. Nah, kenapa kira-kira? Kenapa really?
Kenapa really nih? Itu kayaknya dua Bu ya, kalau bukan really the party apa rasanya? Ya, makanya lihat dulu nih apa yang belum ada di situ. Party. Kalau bukan really the party. Berarti hampir sama dengan soal yang tadi Bu ya. Ada dua jawaban yang hampir sama. Apa? Ya, betul. Berarti ya B yang benar Bu. B. Ini kan cuma, ya kan? Yang belum ada apa? Subjek kan? Iya. Ya. Subjeknya. Oh, Kalau kita masukkan berarti, Bu. really. Kalau misalnya really itu kan kata apa namanya dia adjektif dia ya. Really good. Real, really adverb, keterangan apa ya? Keterangan kata sifat ya. Kalau misalnya really ini to Mike, ini kan Mike ini bukan subjek ini. Jadi butuh subjek. Kalau funny adjektif, nggak mungkin. Kalau when ini dia conjunction, penghubung, close untuk Betul, ada lagi Ibu. Cepat manmut. Salin man satu bubuak kena. Dilo naga. Nanti Lang kelemu. Om dapat tangan. Kalau kayak Bu. Oh, nyo kahanali itu ibu Tang kasar. kecil tang. Kata saya. Kalau ibu tang ka motubi. Leho mungkin ayo. Sabar. Galau nggak kiri. Konek kata ibu. Dan akan selesai nak tutup juga deh. Lang nada le. Bantuan jaringan kurang Pak menguntungkan. Amin ke bahan dulu hai. Kok Gron gron. macet. Lagi Gron. astronot hari. Kamu gila dari. Kalau kamu gila Pamin, bedan bikin masa depan. Lu haju dah ke. Jangan ke. Hero Tang ibu. tapi kadang-kadang agak semayang asa ibu. Ya ada sembahyang mendung. Kalau Katanya kau cadar ke ibu urutnya. Pep karu hai. Apa wah gongon bukan apa cuti lah abah dek. Pak Cukuri kalau dia demong tu. Pak Kaya Jukuri lu kan buat boleh mbak. Dengar lah jual lah. Nah kan? Agustina Pihanadu. Kalau ini tenggelam. Lu Agustina ada lang betul. perjalanan. Agustina Aku lang kan- moto dari gunung.
Buka, dah buka Agak video. ada Video Ji, Udah masuk. buka. Keluar. Pray. Video di sebelah Video bawah ada. ke? Bak Oh, sago, bak ini. video. Apa kode? Apa lo? Lampu sawak laganya. Pilot. Video buka. Lo dari. Tapi maaf ya ini. Gak apa-apa, Bu. Ya. Tadi mandung. Tak ada. Mana ibu mansung rame ibu. Tadi diam semua. Hah? Mana ibu rame. Muslim. Apa dia kan? Dia tu. Galang sampai tanya. Hah? Jangan jangan ni. Tak ada. Oh ni. Bagus saja. Bagus. Jauh langkahan, jauh langkahan. Bulan. Bulan. Hat beres Pak Saipul. Pak Saipul. Kan? Rona kai balik nan ni kampus. Rumah yang paknya tak berapa kasus yang tabah kami ke sini apa je. Tilap ikati. Kali juga kalau lacau. Oh God, terima kasih Pak. Kali perbaiki pun. Maka kalau paling kau dalam perjalanan kalau dah bawa ada ud. Balik juga yang mengarak dengan Jumat. Awak ganti je renang pun ragam. Aduh, apa deh Pak Min? Oh, mandung kau beres. Yang kalau beres SKP. Aduh, apa deh? SKP ke Banjaran. Oh, sama SKP ke Banjaran. Kayaknya apa ya jauh benda? Surat kenaikan pangkat. Oh, luar B18 kurang dah Pak Min. Ya penilaian luar kurang dah. Wabah luar B18 Kurang dah. luar B18 penilaian luar kurang dah. kamu ada banyak SKP kami. Bandung. Dah jawaban dah. Yang saya dekat. Hah? Ada dekat Kamil. Ada dekat Kamil. Ada kan kau ya? SKP? Pada kantung mana ada kan? Oh, nah. Uranya yang aturan baru mana? Oh, mana di kedong dia. Kau makan ada terdekat ni nanti tak kah? Dekat kantung dah ni. Yang kirim juga lalu ke rekening. Oh, itu ada baru je. Hah? Rekening buat tan kirim rekening. Kau ni pak pam seling. Oh, la elah kau nak ke grup ah. Okey, siap beres. Salah Nomor informasi. nomor rekening bendahara provinsi kalau kirim. Bu Fikriah, betul? Jumlah serta BRI Syariah Juta dengan. ada ah. Jen tu malam yang baik ke BRI yang bak loket lah kirim dah. Dia BRI link. Tepu je dah. Kau kai bu. Saya Aja kirimnya Ija. Baru dia order balik, tanya mana order. Mana anak putus konfirmasi orang.
Pak na duduk Pak Amin rumah. Pak Romo. Ha. Dengar, dengar. Belum. Pak na duduk Pak Pun. Baci yo Pak, nan jak dah cari kopi. Pak Cik, anak pegang mana kau? Oh, dia kalau minta kanan. Bapak mau Pak pula. tu mau pula. Mau pula Pak tak? mau pula tang ngim. Gorden rai mau pula tang. Sebab nak support lah ke. Duk sambilan gawati kadang. Ah. Pun banyak kali kalau. Oh, mentang. Kak kena tutup taknya. Cuma kak putus. Thằng cầm mà đào rồi nhảy nào thằng rồi. Dengan teknologi ini. Tergantung dengan teknologi, mati juga ini. Lupet tadi baterainya habis ya, jadi ya. Oh, bikin kamu detek. Ini ada yang baru masuk juga ya. Itulah. Ya, udah balik lagi ya. Nah, coba jadi apa yang ketiga ini? Apa kira-kira jawabannya ini? Yang ini, the film, kemudian ini appearing at the local theater is my favorite. Now? Now? No? Kenapa no? Sekarang? Sekali lagi. Atau kalau kita bilang sekarang, ini apa yang dibutuhkan? Coba lihat di sini. Apa yang kira-kira? The film is, Bu. Bob. Is. Bob. Ya? Is. Bob. Is. Ya. Kenapa is? Ini bukan pasti ya. Nah, ini tahu. Oh iya, itu Bob ya. Sekarang ada Bob ya. Nggak bisa. Nah, itu. Jadi tinggal kedua nih. Is atau was, karena ini. Nah, di sini nih kuncinya. Ya. Feeling. Nah, ini kalau Bob ing pasti pasangannya kan be. Kalau nggak is was. Nah, sekarang kita lihat present atau past. Theater is. Berarti Is. is. Juga di sini. Nggak bisa is di sini. Karena film ini singular ya. Singular. Nah, ini udah tepat. Cuman beda. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, ini apa? Coba dijawab. Masing-masing coba disimpan jawabannya sendiri. Kira-kira sudah tepatkah yang dijawab? The bread, roti ya, roti. Makanan, Was. roti, bread. Was. Ya, dan emang usah lampau. Sudah lewat. Ya, udah disimpan jawabannya ya. Ya. Apa kira-kira jawabannya? Was. Was, kenapa was? Pas. Alasannya apa? Pas, Bu. Pas. Hanya apa alasannya pas saja?
Bukri. Keterangan benda Bu lagi. Itu. Ini jawabannya sudah benar, tapi alasannya aja nggak tahu nih kenapa. Nggak tahu. Pokoknya itu kayak wes. Hah? Ah, ini kan kalimatnya apa? Asing. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini kan, kalau ini kalimatnya kan, kalau misalnya kita pakai was, mestinya nggak boleh ini kan? Tapi ini kalimatnya pasif. Kalau kita ini dengan ini enggak, kan? Ini roti ini bisa membakar atau dia dibakar? Dibakar. Ya, kalimatnya pasif kan? Ya. Betul. Betul Bu, tapi alasannya nggak tahu. Jawabannya Kenapa? bos, tapi nggak tahu ya. Karena pas saja. Ya, daripada ini. Itu Pak Zahir sudah Pak. Kalau kita buat ini kan, misalnya roti was baked this morning, smell delicious. Was baked artinya dibakar. Roti yang dibakar. Roti yang dibakar, karena kalau kita buat ini roti membakar, ya kan? Kalau ini udah ada ini, it udah sama, jadi double subject. Kalau the bread just baked, ini membakar. Jadinya aktif ya. Kalau kita buat pakai just di sini, roti membakar, nggak mungkin kan? Roti ini nggak bisa membakar, dia nggak bisa aktif. Sudah, berarti ini kalimatnya apa? Masih. Nah, kita wajib, nah udah jauh lah, oh, kebetulan. Ini apa nih jawabannya? A, B, C atau D? Belum. Ini siapa gini kita minta jawab ini satu ya. Ini Pak ini udah sampai belum? Masih di jalan? Enggak, Pak. Pak Zahiri udah ada. Pak Zahiri udah ada? Udah ada. Pak Zahiri, coba Pak Zahiri jawab ini apa jawabannya kira-kira, Pak? A, B, C, D, mana? Tapi dengan alasannya ya. Berko. Pak Zahiri nggak dengar. Nggak dengar Pak Zahiri. Nggak dengar. Pak Zahiri, apa jawabannya ini, Pak? Masih di jalan ya? Nah, ini yang dari kantor. The book on the table in the corner to Aminah, berarti ada meja Aminah. Apa jawabannya, Pak? Balance. Tumbuh ya tu aku dah. Tumbuh ya tu. Moisa, punya kosong je dua. Ya yuk. Ya tu dah. Ya yuk.
Itu wing tersot itu nomor 2 maka belum bukan 3. Oh, nyan have milik tu belong tu Aminah bu, deh bu, Ya, deh, deh bu. apa ini yang betul nih? Deh, Ya, deh. Bilang. ini ada kayak sinetron nggak apa? Udah dapat jawabannya? Deh. Oke, Bu. Bilang. 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 Belong. Ya. Kenapa R belong? Apa kira-kira alasannya? Jamak, Bu. Jamak. Mana jamaknya nih? Nih, debu. Ya. Wan. Ini mana apa nih yang udah tershare ini? Enggak, sebentar ya. Ini Bu, luaskan layar soalnya, Bu. Dilebarkan lagi layar soalnya. Layar soal Bu itu udah di lagi layarnya, layar soalnya. Zoom lagi di zoom. di perbesar lagi ya? Ya, Oh, ini perbesar. kan nampak ya? Ya, Bu, Gimana maksudnya? perbesar. Perbesar. Oh, iya, oke. Di full ya. Ini udah Ya. screen nampak ya? Udah. Itu sebenarnya. Oke. Ya. Bentar dulu ya. Ini aja dulu bisa dilihat sebentar. Oke. Ini apa Pak Syukri nih? Pak Syukri baru gabung ya? Nih baru masuk Pak Syukri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Mau menyukai pun naurun je apa lu hana masalah. Yang gesi ke bangkon nanti. Ya. Kan punya ini pegawai silakan pegawai kah. Cuma na kerja apa kecil hanya apa sini orang tu dailungnya hai ko dong như. Lah. Telepon rahasia bulan lesu. Kan tu buat apa kai buka na so buka kan. Bantu lu sih jangan dia. Pasuk, perhatian Yan. Rahasia tup mic. Coba. Tup mic, Pak.
betul nak. Nyanyi lagi kuliah kada adikah orang kak. Kalah hai nang muka menolak ada pega. Enggak nih. Mau wujud. Anak. Mahambu barang. Jadi memang betul-betul rotasi. Memang Bu itu Baca yang mau. Mau apa? Rupanya Yang ada sampai sampai. Tidak.